Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Fata? Alhamdulillah baik. Selamat Bu, kemarin sudah sukses melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Nah, boleh sedikit dong ceritakan ibadah hajinya kemarin di Arab Saudi. Ini yang versi apa nih, Pak? Karena baru pulang kapan Bu ya? Sudah 1 bulanan Bu ya? Kemarin saya sampai rumah tanggal 6 ya, malam 6 Juli. Pukul 6 Juli. Jadi 6 ini kan 1 bulan lagi Bu ya. 1 bulan, ya. Gimana pengalaman sedikit diceritakan? Yang viral aja ya, Pak? Iya, yang viral iya. Karena kemarin ada yang viral kan? Iya, ada yang viral iya betul. Monggo. Itu di Musdalifah ya, Pak. Harusnya kita itu dari Arafah, dari Maktab Makkah itu berangkat tanggal 8 itu masih wajar. Kita naik bis ke Arafah masih normal. Iya. Kita sampai wukuf di Arafah juga masih normal. Hanya kemudian ketika itu mulai dari maghrib di Arafah tanggal 9 itu kan kita sudah harus ke Musdalifah. Musdalifah ya. Ternyata jadwal kita itu saya lihat di grup itu pukul 9. Kita mau 9 waktu sana Bu ya. Iya, 9 malam waktu sana. Kalau sini ya terpaut 4 jam. 4 jam ya, 3-4 jaman. Nah, kok sampai pukul ini mundur ini. Tapi saya masih belum punya prasangka negatif, ya udah karena masih mundur kita buat istirahat. Ketua kloternya menyarankan jangan keluar tenda dulu. Nanti daripada di luar bagaimana kan, Pak. Ya udah kita ikuti. Akhirnya hampir sekitar pukul 11-an lah, Pak. Mungkin kita mulai berangkat. Sampai sana alhamdulillah juga enggak ada, ya masih alhamdulillah baik-baik saja. Sampai pagi. Nah, itu saya mulai agak itu karena kita sholat subuh di sana nih, Pak. Harusnya sholat subuh sudah ada di Mina. Tapi ya udah, terus kita tetap sholat subuh di sana sampai akhirnya pagi. Nah, mulai terasa ini matahari mulai muncul nih. Nah, itu mulai ternyata itu kan memang ada keterlambatan bis itu, Pak. Ya, sampai akhirnya mungkin sekitar pukul 10 atau lebih lah kita baru dapat bis. Nah, mungkin Pak Rojak bisa membayangkan lah kalau derajatnya sampai 44, 45 artinya tentunya sepanas-panas di Indonesia masih panas. Iya, betul. Di Arab Saudi gitu ya. Nah, bisa bayangkan juga di Musdalifah kan enggak ada apa-apa tuh, Pak. Enggak ada tenda, berarti benar-benar kita langsung atap langit atap langit di siang hari. Kalau malamnya alhamdulillah, Pak, bagus benar kan kita melihat seperti itu dan kita bisa merasakan kayak di Alam Mahsyar barangkali ya, Pak. Betul, kita antri menerima rapot pakai itu. Baju putih semua iya, ya, Bu ya. Iya. Tidak ada kelihatan kasta pakai baju apa-apa enggak kelihatan. Nah, tapi ya dari sisi itu kita mengambil hikmahnya saja. Betul. Kita rasakan 44, 45 atau paling banter mungkin 46 lah ya. Panasnya dunia seperti itu. Terus saya membayangkan bagaimana nanti panasnya. Kan panjenengan guru agama nih. Nanti di sana kan katanya kalau dosa kita seberapa itu air Mbak? Keringat ya? Nah, itu. Tapi kalau di Arab kita sepanas apapun enggak keringatan, Pak. Gitu, Pak. Gitu Bu ya? Iya. Dengar kalau ini sepanas apapun di Arab enggak keringat enggak keluar gitu ya? Iya. Kan katanya memang tingkat kelembapannya sana yang cukup tinggi, jadi enggak keluar keringat. Itu sisi positifnya. Jadi baju kita enggak yang bahkan bau, kemarin saya tuh sempet kaget juga Bu, karena kan ada beberapa jamaah yang Indonesia yang hilang kan gitu. Saya khawatir tuh Bu Fata itu bagian yang hilang atau tidak, tapi ternyata pulang alhamdulillah lihat lagi kan gitu. Sampai hari ini kita bisa siaran. Kalau bahkan sampai hari ini ada yang belum ketemu loh Bu. Sudah, Pak. Oh, sudah. Saya baca sudah. Dan kalau 3 kan yang saya tidak tahu kemarin ada press conference dari Menteri Gus Menteri itu kan kita akan cari sampai batas waktu yang tidak ditentukan kan gitu. Iya, kan. kalau setahu saya yang sampai kita sudah ada mulai pulang itu 3 orang nggak ketemu. Yang 2 itu yang dari mana? Jawa Timur,
satunya dari Jawa Barat, itu sudah ketemu tapi dalam kondisi Meninggal. meninggal. Iya, iya, betul. Kalau yang satu terakhir kalau saya tidak salah baca itu sudah ketemu juga, malah hidup ini Pak, masih hidup. Kemarin kok ada apakah saya yang update-nya agak kurang atau bagaimana itu? Kan ya kemarin itu kan banyak lansianya Pak. Betul, karena memang kemarin itu kan ramah lansia kan, Iya, tagline betul. tagline-nya Tagline-nya, kan ya, gitu. betul. Nah, Dan Bu Fatat kan belum lansia. Saya pikir saya termasuk lansia, Oh Mas. iya. Padahal ternyata nih ya, ternyata masih banyak juga yang sepuh-sepuh. Itu Pak. Nah, Jadi iya. Ini Bu, tadi kita bicara sedikit pengalaman Bu Fatat di ibadah. Nah, ini kita pengen ngobrol kaitannya dengan masalah nilai-nilai Pancasila. Kebetulan Bu Fatat ini kan juga pemerhati sekaligus guru PPKN kan gitu di SMA 1 Demak. Kalau boleh tahu dari kapan Bu menjadi guru PPKN di SMA 1 Demak? kalau guru PPKN di SMA 1 Demak itu mulai bulan Agustus juga kan Pak, kalau nggak salah. Ini Agustus atau September gitu. Tahun 1994. Sampai 2023. Sampai 2023. Berapa tahun itu, Bu? Berapa ya Pak? Cukup lama ya? Ya, lama, nah, lama, artinya lama. kalau lama itu tentunya Bu Fatat sudah banyak pengalaman-pengalaman yang didapatkan di SMA 1 Demak. Barangkali sedikit pengalaman apa yang bisa diceritakan dan kemudian bisa diambil terus kemudian mampu termotivasi yang lain pemirsa podcast khususnya. Karena Bu Fatat ini ketika kemarin kita buat flyer story-nya banyak mantan, bukan mantan ya, kalau mantan itu diksinya kurang bagus. Pernah jadi wali kelasnya dulu, Bu Fatat wali kelas saya dan seterusnya kan gitu. Gimana pengalaman di SMA 1 Demak? Iya, saya mulai di sini 1994 tadi. Yeah. Boleh dikatakan masih menjadi guru yang muda nih. Iya. Kita ada bapak-bapak. Ya kebetulan karena saya alumni sini Pak. Karena alumni sini, jadi saya sudah hampir semuanya kenal. Jadi masuk sini yo antara yes or no. Yes. Maju mundur. Yes-nya itu karena wah saya sudah tahu lingkungannya seperti apa kan gitu. No-nya itu ada rasa minder. Minder dalam arti aduh mantan guru saya semuanya. Bagaimana nanti saya harus bersikap itu Pak. Itu yang saya pikirkan pertama kali karena ya bagaimanapun juga kita sebagai orang muda itu harus ini kaitannya dengan Pancasila ini tadi ya. Harus bisa menempatkan diri. Nah, itu yang saya agak gimana gitu. Ya, walaupun tadinya saya ketika mau pindah ke sini saya sudah berusaha untuk mencari tidak SMA 1. Artinya sudah cari referensi dulu gitu ya, Bu ya. Tapi ternyata yang kosong justru SMA 1. mungkin ya Takdir. harus ke sini harus ke sini. Ternyata setelah saya masuk dan berkumpul dengan beliau-beliaunya itu di luar ekspektasi saya, Pak. Ternyata ketika kita jadi murid dengan ketika kita jadi teman itu berbeda. Jadi yang dulunya gini ternyata enggak semuanya ramah dan semuanya baik. Termasuk mungkin sekarang Bu ya, banyak yang murid-murid dan anak didiknya Bu Fatat jadi teman. Betul. Jadi memang hidup itu ya muter itu ya. Dan ini tapi walaupun begitu saya tetap berusaha untuk menempatkan diri, apalagi saya guru PPKN nih Pak. Betul. Paling tidak kan harus bisa memberi contoh. Ya saya tetap hormat pada beliau-beliaunya. Saya memposisikan ya walaupun sekarang teman, tapi tetap bagaimana caranya dalam kadar itu sebenarnya tidak hanya ketika kita dulu muridnya saja kaitannya dengan Pancasila ini, maka siapapun yang merasa lebih muda harus menghormati yang tua, yang tua pun terhadap yang muda harus menyayangi. Itu intinya. Jadi saling take and give lah Pak. Saling dalam menerima dan memberi apapun ya. Kalau seperti itu ya insya Allah lah kita. Kalau saya bilang sama anak-anak gini, kalau kamu memang mau mengamalkan sesuatu, mau bersikap, mau berkiprah terhadap bangsa dan negara, ndak usah yang besar-besar dulu. Biar saya ke sumbangsi saya terhadap bangsa negara, ndak usah ke sana-sana dulu. Tapi bagaimana kamu memberikan sumbangsih kamu terhadap bumi yang kamu pijak. Nah, bumi yang kamu pijak di mana? Sekarang kamu sebagai siswa, ya piye carane
kamu bersikap, bertingkah laku sebagai siswa yang baik dan benar. Apalagi kini sekarang dengan kurikulum sekarang kan materinya udah beda lagi, Pak. Kurikulum Merdeka ini, Bu, iya. ya? Kita kelas 10, kelas 11. Nah, ya kalau 12 ini masih kurikulum lama 2013. materinya. Ya. 10 11 itu materinya sama, Pak. Jadi di poin yang pertama ini topiknya adalah Pancasila ini kebetulan ini. Nah, maka di situ kita mulai memberikan ke anak, bukan mengenalkan ya, mengingatkan kembali. Karena memang sudah anak itu sudah PPKN udah dari dulu, dari TK, TK gitu ya. Nah, saya bilang ke anak-anak itu sebenarnya kalian itu dekat dengan Pancasila itu. Apalagi Pancasila itu kan jiwa dan kepribadian kita. Ya, anak-anak saya suruh browsing, carilah sifat dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia itu apa. Nah, nanti kita dari sana akan memperkenalkan salah satu jiwa dan kepribadian itu tadi ya, Pak. Makanya kan nilai-nilainya itu dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Iya. Jadi kalau ketika kemudian kita jadi tidak mengenal, berarti ya kita tidak mengenal diri kita sendiri. Kan gitu. Sebenarnya tidak menurut saya. Karena setiap apa yang kita lakukan, coba kamu pikir, kamu review kembali apa yang kamu lakukan dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Itu saya memberikan ke anak-anak itu gitu ya. Supaya sebenarnya kalian itu nggak meninggalkan amat, tapi kalian menjalankan atau bahkan melanggar. Semuanya ada di situ. Maka review lah. Tulis dulu apa yang kamu lakukan. Ya walaupun ini sudah besar, Pak, tapi kalau kita mulai dari hal yang kecil itu betul. Nggak usah yang untuk menjadi besar kan kita tidak harus besar dulu. Justru dari yang kecil. Tahapan-tahapan ya, ya. Betul. Jadi saya suruh melihat itu, suruh melihat mana yang merupakan kamu pengamalan, mana yang merupakan kamu mengingkari. Nah, dari situ nanti kamu akan mulai mengenal, oh iya ternyata dalam hidup saya itu sebenarnya nilai-nilai Pancasila sudah kita jalankan. Atau secara tidak langsung gitu, Bu, ya. Betul. Atau mungkin justru kita langgar. Nah, dari situ nanti kamu akan tahu, supaya dalam pembelajaran itu kan mindset kita ketika kita belajar tidak hanya secara teoritis saja kan, Pak. Tapi bagaimana kemudian bisa mengeterapkan di lapangan atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bu, ini Bu, tadi sudah sedikit singgung bagaimana sih kemudian nilai-nilai Pancasila, bagaimana dan implementasinya. Nah, ada kok saya sering mendengar ini, Bu, ada diksi dan kalimat Pancasilais. Kamu lu Pancasilais, kamu lu tidak kan gitu. Bahkan ada nah ini yang pemahaman Bu Fatat, menurut Bu Fatat sendiri, Pancasilais itu yang bagaimana sih sebenarnya? Kadang ada saya itu loh Pancasilais betul kan gitu, Bu. Ada yang tidak dan seterusnya itu. Nah, menurut Bu Fatat sendiri gimana? Dikatakan seseorang itu Pancasilais atau tidak itu seperti apa kira-kira? Atau tadi yang jenengan tadi kan di awal kan belum masuk ke poin-poin Pancasila tadi ya, hanya awalnya. Terus betul, Bu? Kalau saya begini, Pak. Sebenarnya penyebutan itu tuh menurut saya ya, kalau untuk bangsa Indonesia harusnya enggak ada penyebutan itu. Oh, gitu. Karena apa? Karena kita kan memang bangsa yang berpancasila. Betul. Jadi harusnya semua bangsa Indonesia ya Pancasila. Kan gitu. Is itu paham. Ya. Nah, isme itu kan paham, Bu, ya. Betul. Jadi harusnya semuanya tadi Pancasila sebagai salah satu, tadi saya sudah katakan, salah satunya lagi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maka semua hukum yang ada di Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Maka kita ketika hukumnya sudah seperti itu, tingkah laku kita kan berdasarkan hukum. Harusnya ya semuanya is Pancasilais. Tadi semua bangsa Indonesia harusnya Pancasilais. Berarti semua latar belakang suku, agama, budaya itu tetap harus dalam konteks Pancasila gitu ya. Maka ketika kok ada orang yang menyebutkan kamu Pancasilais, kamu enggak, itu harus kita koreksi nih, Pak. Jangan-jangan yang bilang seperti itu enggak Pancasilais juga. Itu saya enggak tahu, Artinya kan ya memang mungkin untuk menyebut oh ini loh yang mengamalkannya sering mengamalkan, ini yang kurang. Makanya tadi saya kan bilang ketika coba kamu review lagi dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Nah, berarti yang saya melaksanakan mungkin itu yang is tadi. Sementara yang tidak. Kurang ya. Ya hanya begitu. Nah, padahal kalau kita lihat secara
lanjut Bu ya, hakikatnya antara Pancasila pun juga tidak ada pertentangan dan kontraproduktif dengan misalnya kita orang Islam Bu ya, sumber hukum Islam kan ada yang pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa Pancasila kan tidak ada, di dalam Al-Qur'an pun juga kita ada qul huwallahu ahad kan gitu Bu. Jadi tidak ada. Nah, kalau saya melihat Bu dalam pandangan Bu Fatat sendiri saat ini Bu, benarkah nilai-nilai Pancasila itu sudah mulai pudar Bu di kalangan pelajar khususnya di anak-anak didik kita kan gitu? Atau ada terjadi pergeseran pemahaman atau bagaimana Bu menurut pemahaman Bu Fatat sendiri? Ya, kalau pergeseran mungkin ada ya Pak, karena kan kita dari dulu pendiri bangsa itu merumuskan bagaimana itu Pancasila, sekarang udah bergeser di sekian puluh tahun. Nah, dalam rentang waktu sekian, ketika setiap bangsa Indonesia itu tidak menjaga dan melaksanakan, maka pergeseran itu pasti ada. Ditambah lagi, diakui atau tidak, kemajuan zaman itu kan bisa berdampak positif dan negatif. Ya, Ya plus kan? minus negatif ya. Nah, apalagi ketika kemudian sekarang udah masuk era global nih Pak. 4.0 ya. Nah, semua orang, dari anak kecil sampai orang tua bisa melihat. Atau tadilah katakan kita di bincang awal kan, ketika tadi Bapak kita pergi haji itu. Iya, betul. Kalau dulu kan kita harus tanya ke orang yang udah pernah Haji ya. di sana bagaimana, gimana. Kan sekarang enggak. Kita bisa melihat menjelajahi Arab, Madinah, Mekah itu lewat YouTube misalkan, lewat podcast. Misalkan kita jadi tahu kan, enggak usah tanya. Gambarannya kira-kira seperti itu kan tuh ya. Demikian pun dengan anak-anak ini tadi. Apalagi yang rentan dengan internet segala macam, itu kan anak-anak yang banyak, remaja-remaja ini tadi, mereka dikenalkan dengan dunia luar yang segitu bebasnya. Nah, akhirnya seolah-olah apalagi ada mindset yang keliru ketika yang maju adalah barat gitu kan. Betul. Akhirnya mereka mencoba untuk mengikuti semua yang ada di sana, padahal belum tentu yang ada di sana itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau boleh tahu Bu, sebenarnya contoh kalau nilai-nilai Pancasila itu kan misalnya religius kan gitu. Nah, tadi kalau Bu Fata tidak menyampaikan secara eksplisit ya, tapi ada pergeseran, setuju gitu ya. Nah, untuk bagaimana sih kemudian pelajar supaya tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu di sekolah khususnya kan gitu. Karena saya melihat mohon Bu ya, pelajar ini ketemu dengan gurunya kadang kalau tidak ngajar itu kadang bukan gurunya. Ini kan saya menganggap apakah ini bagian daripada nilai-nilai Pancasila yang kemudian belum mampu dimanifestasikan dalam perilakunya sehari-hari di sekolah atau bagaimana kira-kira? Ya, sebenarnya untuk tanggung jawab ini kita agak melebar sedikit. Iya, betul. Pancasila itu harus kita tanamkan. Nah, yang bertanggung jawab untuk menanamkan kan tidak hanya sekolah. Pendidikan itu bisa di sekolah, masyarakat dan keluarga. Nah, yang prima itu memang keluarga. Betul. Nah, ketika ini keluarga itu sudah bagus, maka insya Allah kita sebagai guru itu lebih enak mendidiknya. Iya, kan tinggal mancal. Betul. Tapi kita juga tidak bisa menuntut semua harus seperti itu. Betul. Justru tantangan kita ketika ada yang panjenengan juga sudah lama menjadi guru kan, anak-anak broken juga banyak. Nah, itu tanggung jawab kita karena pendidikan memang tanggung jawab kita bersama. Kalau kita mau negara kita maju kan begitu. Jadi dari sisi mana kurang ya kita berusaha untuk menambahkan kan begitu. Nah, ketika tadi saya sudah bilang ketika keluarga itu bagus, kita tinggal enak saja. Tapi ketika keluarga kurang bagus, ya bagaimana kita sebenarnya? Kita punya kita itu maksudnya semua guru atau hanya mungkin? Semua guru. Semua guru, tidak hanya guru PKN. Terlalu berat itu, terlalu berat. Itu zaman itu saya pernah bilang gini, jadi guru PPKN ki rekoso yo gitu. Karena apa? Ketika nanti nilainya jelek, ya kan? PPKN kadar begitu gitu kok nilainya
nggak bisa bagus. Dulu pernah loh Pak PPKN jadi ujian negara. Iya betul. Nah, Iya. ketika salah nilainya, satu ya. ketika nilainya ndak bagus, itu mereka pada menyepelekan masalahnya. Lah gampang. Karena dianggap mudah gitu ya. Betul. Tapi ketika kemudian pilihan itu menjadi sulit karena hampir sama. Ya. Terus ada lagi anak nakal yang karena guru PPKN, guru agama juga. Apalagi guru agama. Guru agama, guru PPKN kan. Nah, itu jadi berat. Maka kemudian di kurikulum yang sekarang itu kan menjadi tanggung jawab bersama ya kan. Jadi tidak hanya yang wajib mengajarkan pendidikan moral, tidak hanya guru PPKN saja. Memang utamanya guru PPKN. Nilai-nilai itulah ditanamkan. Ya. Jadi itu tanggung jawab kita bersama. Jadi apalagi ketika seperti itu hukum harus ditegakkan. Maka ketika di sekolah hukum itu harus ditegakkan juga. Misalkan ada anak terlambat. Oke, kalau itu dibiarkan nanti tambah terlambat banyak kan? Malah semakin nilai-nilai Pancasila akan semakin merosot Bu ya. Iya. Jadi kalau memang tadi di rumah kita kan tidak mungkin menerima siswa hanya yang dari keluarga baik-baik saja. Tidak mungkin. Apalagi sekarang sistemnya yunasi. Iya betul. Pokoknya semualah kita nggak memandang nilai moral dan lain sebagainya. Iya, pokoknya nggak ada kriteria dia masuk gitu ya. Nggak ada syarat. Ini kan nggak ada. Iya, maka di situ benar-benar campur semuanya. Justru tugas kita bagaimana seperti itu. Salah satunya kalau tadi bagaimana ya kekompakan kita nih Pak. Kekompakan Bapak Ibu guru sebagai betul, penjaga gawang Bu ya. Betul. Jadi apalagi di sekolah itu seperti tadi kita ngobrol di luar ini ya Pak ya. Ada kepala sekolah, ada waka kesiswaan, kurikulum. Apalagi Pak? Kurikulum, humas, sarana prasarana, wali kelas dan tenaga sebagainya. pendidik, kependidikan. Ini paling tidak ini bagaimana merumuskan suatu aturan nilai sehingga mensupport nilai yang ada gitu Bu ya. Betul. Jadi mendukung. Tiwas anak-anak kita drill ini tapi penegakan hukumnya enggak ada, itu berat Pak. Jadi sekolah sebagai penjaga gawang, kepala sekolah sebagai leadernya harus punya ketegasan, punya kan kepala sekolah sekarang manajerial Pak. Iya, manajerial betul. Bagaimana memanage sekolahnya, memanage guru-gurunya supaya kompak, membina, mengarahkan sekolah ini menjadi sekolah yang berbudaya dan berpancasila. Salah satunya tadi ya, memang harus ada interkoneksitas Bu ya. Betul sekali. Sekarang kalau ini Pak, bahwa guru yang paling baik itu kan keteladanan. Betul. Contoh. Sudah usah banyak bicara. Kalau kita melihat Pini Sepuh yang memimpin atasan-atasan kita, semua itu bersikap berperilaku baik, otomatis kok Pak. Anak-anak akan mengikuti. Khususnya di jajaran Bapak Ibu guru berarti Bu ya. Betul. Guru bersikap baik. Anaknya juga akan mengikuti. Kadang anak kan gitu. Iya betul. Gurunya aja gitu. Ya, ini salah satu. Kalau gurunya ada sampah, udahlah nggak usah banyak bicara. Ambil. Ya mungkin tidak bisa sekali langsung anak mengikuti enggak. Butuh proses. Butuh proses semua itu butuh karena proses. Karena memang sekolah itu kan sebagai miniatur Bu ya. Pembentukan karakter itu kan sekolah kan itu Bu ya. Betul. Jadi tadi yang sudah saya katakan, kalau memang tadi di rumah ya, kalau sudah baik kita enak. Nah, kita nanti melepaskan anak-anak ini setelah sekolah kemana kan? Ke masyarakat. Iya betul. Justru di sini yang berat di masyarakat Pak, karena masyarakat itu kan macam-macam. Heterogen Bu ya. Tidak semua baik. Iya. Nah, justru dari rumah dan dari sekolah ini kita harapkan anak mapan sehingga ketika di masyarakat dia mampu memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Bergaul pun ketika merasa diri kuat, mau bergaul dengan siapa saja silakan. Tapi ketika diri masih gamang, nah ini bahaya ini. Jadi kalau saya ambil kesimpulannya tadi bahwa output dari penanaman nilai-nilai Pancasila itu ketika mampu memilah dan memilih gitu Bu ya, termasuk mana yang harus dipilih, mana yang harus dipilah, sehingga di dalam masyarakat mampu menempatkan posisinya masing-masing, bukan seperti itu Bu? Itu yang berhasil. Yang berhasil. Lah, makanya tadi saya melihat banyak
menurut saya Bu ya, yang di lingkungan sekolah kita lah, kan tadi kan judul kita kan pelajar Bu ya. Kadang ketemu dengan guru yang tidak ngajar itu dianggap orang lain gitu loh Bu. Saya kadang ternyuh itu di hati. Itu dia. Saya pun sering mengatakan begitu. Betul. Saya sering tanya gini, siapa yang belum pernah saya ajar ketika sampai kelas 2? Ada itu yang tunjuk jari. Tahu saya enggak? Ada Pak yang bilang enggak tahu. Nah itu. Padahal ketika saya waktu jadi murid itu Pak, tidak mengajar saya pun insya Allah saya tahu kok Pak. Makanya saya di sini kalau yang saya ajar saya tanamkan ke anak-anak. Jangankan guru-guru, kok kamu sampai tidak tahu itu bangetan. TO kantin, karena kantin itu juga saudara bagian kita. Ya. Iya. Itu kantin bukan orang luar. Kantin itu suami, istri, saudara dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Jadi semua yang ada di dalam SMA 1 termasuk penjaga malam itu adalah warga SMA 1 Demak. Nah, tadi sudah lama Bu kita sebelum kita podcast itu. Nah, terus kemudian bagaimana sih sebenarnya untuk kita bisa mempertahankan nilai-nilai Pancasila ini bisa tetap konsisten di kalangan pelajar khususnya Bu? Nah, menurut Bu Fatat sendiri ada enggak tips bagaimana para pelajar itu seperti bisa paling tidak itu ya konsisten lah menjaga tadi keistiqomahannya supaya nilai-nilai Pancasila ini betul-betul mampu mampu di dalam hati, kemudian manifestasinya perilakunya tadi Bu. Ya itu tadi Pak, sebenarnya sudah saya singgung walaupun belum satu, kita tanamkan terus-menerus. Terus. Iya, nilai itu kan ditanamkan intrakurikuler, ekstrakurikuler semuanya, atau semua kokurikuler? Semuanya. Semuanya. Gitu. Karena kan ini tadi bahwa kurikulum sekarang itu kan tidak hanya secara teoritis kita mengajarkan. Di pelajaran PPKN jelas. Matematika pun tidak harus hanya matematika saja. Matematika ansih gitu ya. Nah, tetap penanaman nilai-nilai itu harus ada. Jadi interkoneksitas semua mata pelajaran itu ya. Betul. Jadi tidak hanya tanggung jawab dari guru PPKN dan guru agama saja. Betul. Semuanya itu semua guru menanamkan. Termasuk ketika di luar jam dan itu tidak hanya di dalam kelas saja. Di luar kelas pun misalkan kita seperti tadi. Kok nggak nyapa misalkan nggak ada salahnya ganti kita sapa duluan. Oh berarti misalnya guru tidak disapa oleh murid, inisiatif menyapa dulu gitu. Betul, nggak ada salahnya kita mencontoh. Berarti kalau dua-duanya tidak respect, berarti malah nilai Pancasila tidak masuk gitu ya. Seperti gini, guru bahasa Jawa itu ketika mengajarkan ke anak-anak itu mereka kan pakai bahasa kromo. Iya betul. Waktu itu saya tanya, Pak. Waktu itu yang sekarang udah pensiun nih. Iya. Beliaunya, Pak, kok pakai bahasa kromo, kan harusnya ketika kita sebagai orang tua ke anak ngoko ya. Oh iya betul. Bu, kalau nanti kita ngoko, anak-anak pun akan ngoko. Iya. Nah kita sekaligus biar anak itu bicaranya seperti itu. Nah ini contoh ya tadi keteladanan tadi sekaligus memberi contoh. Berarti ini Bu ya, kita di dalam memahami nilai Pancasila itu tidak hanya pelajar, guru juga penting itu dia. Betul Pak. Kadang-kadang kita nun sewu nih. Iya. Guru-guru pun tadi kan saya contoh. Tidak hanya yang tidak ada yang apa ya istilahnya degradasi, tidak hanya nilai tidak pada pelajar, termasuk guru juga itu ya. Apalagi nun sewu. Ini guru-guru muda kan. Iya, betul. Saya juga sering melihat kadang ya saya berusaha gini, oh ini mungkin ya memang sifatnya yang atau belum kenal. Ya pendiam atau belum kenal, belum nyapa kan gitu. Ini ada orang tua kok. Itu berarti semuanya Pak, semuanya. Betul. Ya, makanya tadi ya Bu ya, bahwa sekolah jadikan sebagai pembentukan karakter itu, nilai-nilai itu akan bisa efektif ketika terjadi seluruh stakeholder yang ada di SMA itu. Betul, enggak bisa hanya salah satu sisi, enggak ya, bisa. Termasuk kepala sekolah juga itu ya. Harus, Wakil. Itu justru sebagai leader. Kan gitu. tadi contoh. Iya. Jadi bukan berarti kalau kepala sekolah tidak menyapa lebih awal tidak beliau itu sebagai kepala sekolah siapapun. Ini bukan kepala sekolah kita, maksudnya secara umum maksudnya. Iya, betul. Sebagai kepala sekolah itu kan punya power. Karena dia secara legal diberi kekuasaan untuk memimpin. Justru paling gampang itu ketika leader-leader itu mau mengarahkan. Jadi ini program ini kita tinggal ngikut ketika itu akan lebih efektif Pak. Ketika orang bawah yang berbicara kan kurang gregetnya kurang kan gitu.
termasuk gini Bu Fatah, saya juga mengamati meskipun di Demak itu tidak ada kan beberapa kita lihat di media itu kan banyak tawuran antar pelajar itu kan mungkin bagian daripada nilai-nilai Pancasila belum masuk dalam hati, hanya mungkin teori Bu ya, atau bagaimana Bu Fatah lihatnya? Ya itu salah satunya Pak, itu jelas itu. Saya Karena pernah di situ lihat kan ada Bu Fatah itu, saya sering ya Iya. di media itu ya. di media yang tawuran itu. Iya. Sebenarnya sekarang tawuran itu udah jarang Pak dibanding sekian tahun Iya. yang lalu. Zaman Sekarang saya dulu ya. tawurannya itu di medsos nih Pak. Oh iya. Dengan medsos, dengan aduh, saya kadang-kadang kalau melihat anak-anak dengan medsosnya itu juga perpecahan loh Pak. Potensi perpecahan itu ya. Karena ngata-ngatain orang, ada di medsos itu kan. Nah, seperti itu nilai-nilai Pancasilanya tadi ya. Iya. Patut Harus- dipertanyakan itu ya. Betul. Harusnya kan tidak begitu. Bagaimana etika? Ini yang kadang-kadang anak-anak itu kurang menyadari. Betul. Apalagi sekarang keluh kesah ya. Apa sih Pak namanya Pak? Pansos bukan? Apa? Kalau kesah. Ya kan pada curhat di Curhat medsos ya, itu kan. buat story, buat di Facebook dan seterusnya itu loh. Itu terus nilai rahasianya di mana Pak? Jadi seolah era keterbukaan semuanya buka-bukaan itu. Padahal- Jujur atau mungkin karena saya orang tua ya Pak. Tapi kan harusnya ada nilai-nilai yang memang harus kita jaga. Itu. Nah kalau seperti itu akhirnya kita ngeluh begitu, apakah ada penyelesaian? Kan tidak. Ya betul. Justru mungkin malah semakin memperlebar kan Memperlebar, begitu. iya. Memperlebar ini. Nah ujung-ujungnya bahasa saya dari dulu Pak, ketika ada satu masalah atau apa jangan diselesaikan lewat medsos. Betul. Karena medsos itu bisa jadi salah tafsir. Karena mungkin kita niatnya guyon ya. Untuk sekarang ada emoji-emoji itu ya agak Emoji itu apa, mending. Bu? Itu tuh yang Oh. misalnya penggambaran Kartun kecil gitu ya, betul. Misal ketawa, guyon atau Iya, apa. iya. Tapi kadang-kadang kita jadi salah tafsir kan bisa betul, jadi. iya. Nah, itu yang memicu perpecahan-perpecahan itu. Jadi kalau kita memahami nilai-nilai Pancasila pun juga harus dalam konteks Termasuk. sekarang juga harus penggunaan medsos Iya, kita gitu Bu iya. ya. Ya, Iya. kan medsos itu bisa kalau orang-orang pintar mengatakan sebagai bisa positif bisa negatif tergantung kita sendiri yang menggunakan. Kalau kita bijak dalam menggunakan Medsos. bagus ya kan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika seseorang itu nilai-nilai Pancasilanya sudah masuk, itu berarti ya tadi Bu ya artinya saling menghormati, semakin menghargai, semakin toleran, tidak radikal gitu Bu ya. Betul. Iya. Luar biasa, terima kasih Bu Fatat ngobrol santainya. Yang tadi ada kendala teknis sebentar. Mungkin sebelum kita closing Bu, ada closing statement dari Bu Fatat untuk pemirsa podcast SMA 1 Demak. Oke, karena kita topiknya adalah Pancasila tadi, apakah benar ditinggalkan atau luntur, maka itu tergantung kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan sendiri. Maka karena kita konteksnya adalah SMA 1 Demak, maka bagaimana cara kita sebagai warga SMA 1 Demak lewat leader kita, kepala sekolah dan para waka untuk mengamankan, untuk bersama-sama menjaga dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat sehingga nilai-nilai Pancasila ini bisa tertanam di anak-anak, tertanam dulu nih dengan baik di anak-anak lewat guru-guru masing-masing ya, semuanya harus terlibat supaya generasi kita terutama lulusan-lulusan SMA 1 ini benar-benar menjadi tidak hanya pintar dalam bidang pengetahuan saja, tetapi punya akhlak yang benar-benar mulia seperti visi misi kita. Berakhlak mulia. Iya, betul. Itu yang harus kita jaga dan kita kawal secara bersama-sama. Betul. Ya. Terima kasih Bu Fatat atas kesempatan dan waktunya hadir di podcast. Satu kata Bu Fatat untuk podcast SMA 1 Demak. Lanjutkan ya. Terima kasih pemirsa podcast SMA 1 Demak dimanapun berada. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya dengan tentunya tema-tema yang lebih menarik dan bisa bermanfaat untuk pemirsa podcast. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.